Puji Tuhan, haleluya. Mari kita sorakkan sekali lagi, haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan Yesus baik bagi kita. Kasih-Nya, kebaikannya itu nyata hari demi hari. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. 3 serangan untuk diwaspadai. Dari kisah ini, bagaimana Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Ada 3 serangan yang dilontarkan kepada dia. Dan kita akan bersama-sama juga mewaspadai dalam kehidupan kerohanian kita. Sebab peperangan rohani itu harus dihadapi oleh setiap orang percaya. Kenyataan bahwa kita menerima hidup kekal di dalam Yesus Kristus, itu berarti bahwa kita berdiri di tempat yang berseberangan dari si jahat. Kita menjadi anggota kerajaan Allah. Dan ada kerajaan kegelapan yang menjadi lawan dari kerajaan Allah. Dia tidak rela, si iblis itu tidak rela. Kita melenggang begitu saja menuju kekekalan. Oleh sebab itu dia berusaha untuk menjegal. Dia berusaha untuk menggagalkan keselamatan kita. Dia berusaha untuk menggagalkan kerohanian kita. Dia berusaha untuk menggugurkan iman kita. Inilah peperangan rohani yang kita hadapi. Demikian juga Rasul Petrus memberikan nasihat. Bagaimana usaha dari si iblis berusaha untuk menjatuhkan, berusaha mencari kesempatan supaya orang percaya dapat ditelannya. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 dan 9. Jadi peperangan rohani ini bukanlah peperangan yang kita alami saja. Jemaat GPD Ungaran saja alami. Orang-orang Ungaran, orang-orang Indonesia saja alami. Tetapi di seluruh dunia setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang menerima keselamatan di dalam dia adalah orang-orang yang menghadapi peperangan rohani. Dan oleh karena itu kita sebagai orang-orang percaya, kita perlu mewaspadai serangan-serangan dari si jahat. Karena jikalau kita tidak mewaspadai serangan dari si jahat, kita akan bisa lengah dan bisa dikalahkan. Dan kita tahu bagaimana Alkitab menuliskan tokoh-tokoh di dalamnya, bagaimana kelengahan, bagaimana kekurang antisipasian terhadap si jahat yang menyerang dengan tiba-tiba kemudian membuat tokoh yang luar biasa seperti Simson jatuh. Tokoh yang luar biasa seperti Musa kemudian juga mengalami kesalahan karena dikuasai oleh amarah. Orang yang paling lemah lembut dituliskan di dalam kitab Taurat adalah Musa, tetapi juga mengalami kehabisan kesabaran. Jadi banyak kisah-kisah yang menunjukkan hal itu. Oleh sebab itu kita bersyukur kita memiliki tokoh yang tidak lengah, yang tidak kalah, yang menjadi teladan utama dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Yang ketika melawan dalam peperangan rohani, melawan si iblis dengan serangan-serangannya, dia tidak goyah. Dan dia memberikan suatu teladan bahwa manusia itu bisa menang dalam peperangan melawan si jahat kalau hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Ya, kita melihat, kita membaca tadi di dalam Lukas pasal yang keempat ayat yang pertama, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 3 hal yang dicatat yang perlu kita waspadai. Pada kesempatan ini saya memberikan suatu istilah atau frasa kata untuk menunjukkan inilah serangan-serangan yang dilontarkan oleh si jahat itu. Yang pertama adalah bagaimana mencukupinya. Itu menunjukkan bagaimana iblis berusaha untuk menyerang melalui kebutuhan kita. Bagaimana mencukupinya. Manusia hidup ada kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Ada makanan, ada pakaian, ada rumah tempat tinggal. Ada kebutuhan untuk vacation, berlibur, untuk mempersiapkan hari tuanya. Dan melalui kebutuhan-kebutuhan itu, si jahat juga menggunakan untuk menyerang, untuk menjatuhkan. Yesus yang 40 hari tidak makan, tentu saja dia sebagai manusia lapar.
Bahkan bisa dikatakan sangat lapar. Dan iblis berkata, jikalau engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Yang paling dibutuhkan waktu lapar adalah makanan. Mungkin hal-hal yang tidak terasa enak biasanya, tetapi kalau waktu lapar itu menjadi wah, enak sekali itu. Jadi kita dapat melihat bagaimana sangat butuhnya Yesus akan roti itu. Sangat membutuhkan. Tetapi kita lihat juga di sini bagaimana si iblis dengan mahir menggunakan kebutuhan-kebutuhan kita itu untuk menjatuhkan. Bila seseorang itu lengah, tidak bisa menguasai, maka dengan menggunakan kebutuhan-kebutuhan itu, si iblis mendesak, menyerang, sehingga orang itu bisa menjadi gugur imannya. Kalau sekarang orang banyak bingung, ini bagaimana ini, bahkan menjadi viral, menjadi terkenal tentang minyak goreng. Wah, harga minyak gorengnya mahal, bahkan sulit didapat, habis stoknya, mau beli antre. Saudara, Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Di dalam ayat itu secara lengkap dikatakan, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah, dikatakan. Sebab ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, di dalam Kejadian pasal 1, di sana dikatakan, berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, jadilah tanaman, tanaman itu jadi. Berfirmanlah Tuhan, jadilah binatang-binatang yang mengeriap. Berfirmanlah Tuhan, jadilah ikan-ikan di dalam laut, burung-burung di udara. Jadi apa yang kita makan itu adalah dari firman Tuhan. Oleh sebab itu, ingat selalu akan Sang Pemberi dan Pemelihara kehidupan. Si jahat akan berusaha untuk membuat kita kepepet dengan kebutuhan-kebutuhan. Aku perlu ini, aku terdesak untuk ini, ada tanggunganku, ada kesulitanku. Kita butuh itu, ya memang kita perlu. Tetapi ingatlah bahwa hidup kita itu tidak tergantung oleh makanan, oleh apa yang kita butuhkan. Hidup kita tergantung oleh Tuhan, Sang Pemberi dan Pemelihara kehidupan. Oleh sebab itu, ingat selalu akan Tuhan. Supaya ketika kita dalam kondisi memerlukan sesuatu untuk hidup kita, kita berharap kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, maka benar apa yang kita perlukan Tuhan pasti sediakan. Tuhan tidak akan membiarkan kita, bahkan burung di udara itu jatuh karena kelaparan. Tidak ada. Kemudian yang kedua, serangan dari si jahat adalah, disinilah aku seharusnya. Saya memvisualisasikan dengan keinginan seseorang, kebutuhan seseorang akan aktualisasi diri. Punya kedudukan, kemudian kepingin yang lebih besar, kepingin kursi yang lebih besar lagi, kepingin yang paling tinggi. Supaya apa? Supaya terhormat. Supaya apa? Supaya dihargai. Supaya apa? Supaya dapat kelihatan eksistensinya. Ini loh aku. Disinilah aku seharusnya. Ini yang dilakukan oleh si jahat. Serangan yang kedua kalau kita membaca di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 Lukas pasal 4. Aktualisasi diri. Si iblis tahu sekalipun kebutuhan-kebutuhan itu yang utama tercukupi, namun seseorang bisa mempertaruhkan segalanya demi mencapai aktualisasi diri. Demi memperoleh kedudukan, rebutan kursi. Kan kalau orang Kristen diberkati kan baik. Jangan khawatir, Tuhan itu pasti memberkati kita. Yang jadi masalah kalau kita tidak menyadari bahwa kita sedang mentuhankan diri kita sendiri. Dan itulah serangan si jahat. Kalau kamu mau menyembah aku, semua kerajaan dunia ini aku serahkan kepadamu, kata si iblis. Mari kita ingat siapakah kita, untuk apakah kita ada. Firman Tuhan katakan bahwa semua yang ada diciptakan oleh Tuhan. Tuhan yang menciptakan. Untuk apakah? Untuk kemuliaannya. Tujuan eksistensi manusia adalah untuk memuliakan Sang Penciptanya. Jangan lupa akan hal ini. Kalau kita diangkat oleh Tuhan, mari kita bersyukur. Kalau begitu, saya mau lebih lagi memuliakan Tuhan yang saya sembah. Kalau saya diberikan keberhasilan, karir saya terus naik, diangkat oleh Tuhan. Berarti saya harus semakin memuliakan Tuhan. Saya semakin berkiprah untuk kerajaan Allah. Jangan
mengejar kepuasan diri. Jangan mengejar kebanggaan. Tetapi mari kita sadar bahwa kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Dan kita sebagai orang yang percaya, mari terus semakin kuat untuk berharap kepada Tuhan. Kesulitan, tantangan yang kita alami bukan untuk membuat kita lemah. Si iblis berusaha untuk melemahkan, tetapi Tuhan melatih kita supaya kita seperti Raja Wali akan terbang tinggi. Haleluya. Teruslah maju dalam iman dan raihlah kemenangan yang telah Tuhan sediakan. Tuhan itu sudah menyediakan kemenangan bagi kita. Di dalam Roma pasal yang ke-8 Rasul Paulus mengatakan, meyakinkan bahwa kita itu lebih dari pemenang. Ya. Kita itu lebih daripada penakluk. Ya. Karena Tuhan bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita terus maju dan berkemenangan bersama dengan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Haleluya.